Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah kita usai memikirkan Saul sebagai raja yang pertama, kini kita akan memikirkan bagian berikutnya, yaitu Daud dengan masa keemasannya. Di dalam 2 Samuel pasal yang kelima, demikian firman Tuhan. 2 Samuel pasal 5 ayat 1-5. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun lamanya. Dan di Yerusalem ia memerintah 30 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu kita membuka juga 1 Tawarikh pasal 17. 1 Tawarikh pasal 17. Ini menjadi satu gambaran bagaimana Tuhan menyertai Daud dengan caranya yang luar biasa. Ayat 7 dan ayat 8. 1 Tawarikh 17, 7 dan 8. Oleh karena itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang engkau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Saudaraku yang kekasih, amat sangat menarik karena memang pada waktu Daud menjadi raja, ia membuat perkara-perkara yang luar biasa di dalam masa pemerintahannya. Ia makin besar, makin luar biasa. Nah, pada waktu Saul sudah meninggal dunia, maka kemudian Tuhan menuntun, membimbing bagaimana Samuel lalu kemudian memilih Daud menjadi bagian daripada kerajaan itu. Lalu dalam pertumbuhan perkembangannya sempat ada clash antara Saul dan Daud sampai kemudian Saul mati lalu digantikan oleh Daud. Nah, saudaraku, kita dengan segera bisa melihat Daud jadi raja pada waktu dia dikatakan berusia 30 tahun. Dan dia memerintah selama 40 tahun. Nah, ini menjadi sesuatu bagian yang cukup menarik. Karena dikatakan kemudian Daud memerintah selama 40 tahun itu adalah atas seluruh Israel dan Yehuda. Kata-kata ini penting untuk digarisbawahi. Atas seluruh Israel dan Yehuda artinya seluruh kerajaan menyatu di dalam kepemimpinan Daud. Nantinya kerajaan ini pecah dua. Ya, jadi semua orang, semua suku ada dan bersama-sama dengan dia. Iya. Nah, Yehuda sendiri adalah merupakan suku dari mana Daud berasal. Jadi artinya di sukunya dan suku-suku lainnya. Jadi 12 suku itu ada di dalam pemerintahan Daud. Ini penting saudara yang kekasih karena banyak orang mempunyai pengaruh hanya pada leveling suku-sukunya atau separuh suku atau sebagian suku begitu ya. Tetapi Daud mempunyai pengaruh atas seluruh suku, baik sukunya dan suku yang lainnya. Nah, Daud memerintah menjadi raja yang sangat luar biasa. Dia bertumbuh dalam pengalaman-pengalaman yang hebat, menjadi raja dengan kegemerlapan kemenangan. Maka Daud berhasil mengentaskan semua musuh di tanah Israel. Daud berhasil menancapkan pengaruh Israel yang begitu kuat. Sehingga musuh yang selama ini mengganggu yang menjadi onak dalam duri yaitu Filistin kalah total. Maka semua dikalahkan oleh Daud. Peperangan demi peperangan yang dijalaninya membawa dia kepada kemenangan demi kemenangan sehingga dia menjadi penguasa yang besar. Dan Alkitab mencatat bahwa dia adalah raja yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Nah, ini menjadi menarik kita lihat. Jadi Daud di dalam pertempuran kemenangannya, Tuhan tidak pernah meninggalkannya, Tuhan terus menyertai dia. Nah, kemudian bagaimana Daud beranjak dalam kehidupannya? Bagaimana Daud menggapai masa keemasannya? Yaitu ketenangan, kenyamanan bagi seluruh negeri. Otomatis kalau ada ketenangan dan keamanan di seluruh negeri, perdagangan menjadi mudah, bukan? Nah, ini menjadi satu gambaran. Nah, kalau perdagangan menjadi mudah, otomatis kemakmuran mengikuti, bukan? Nah, kalau kemakmuran mengikuti, otomatis semua rakyat senang. Nah, itulah yang terjadi pada masa kepemerintahan Daud. Jadi Daud menciptakan satu masa-masa keemasan yang akan menjadi kenangan bagi semua orang Israel. Bagaimana Daud kemudian membuat kerajaan menjadi sangat ditakuti dan tidak ada orang yang mau berurusan dengan Israel.
Daud menjadi raja yang luar biasa. Daud menjadi raja yang besar. Daud menjadi raja yang namanya amat sangat harum. Tetapi kemudian kita mengetahui bersama-sama bagaimana ini justru menjadi satu titik lagi. Keunggulan Daud menjadi kelemahan Daud. Kehebatan Daud berperang, keunggulan Daud yang luar biasa, kekuatan Daud yang dahsyat ternyata juga diikuti oleh pilihan-pilihan terhadap istri. Sehingga sebagai raja tenar, ia mempunyai banyak istri dan gundik-gundiknya. Tetapi kemudian nanti akan jadi masalah. Sebagai raja yang tenar, kemudian di dalam persoalan istri ini, ia terjebak. Sehingga sebetulnya ia menzalimi Uria, suami dari Betseba. Karena dia tertarik kepada Betseba, dia mau ambil Betseba, dia merancang pembunuhan atas Uria. Sehingga istana dari Daud mulai diwarnai kepedihan, kengerian, dan pengkhianatan yang menyakitkan hati Tuhan. Sampai Daud kemudian ditegur oleh Nabi Nathan. Diingatkan bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Daud menyesalinya dengan berdoa dan berpuasa. Ia menangis dan beratap, minta belas kasihan Tuhan. Daud berbuat salah. Nah ini nanti mengakibatkan kekacauan di dalam istana Daud. Karena antar anak Daud tak lagi ada damai. Antar anak Daud yang terjadi adalah tarik-menarik dan coba berebut kekuasaan. Menarik perhatian minat orang tua supaya diwariskan kepadanya atau dengan cara yang keras. Ya, mengakali atau mengkhianati saudara sendiri. Bahkan Absalom memberontak terhadap Daud dan Daud sempat melarikan diri dari Absalom. Lalu para pengawal-pengawal Daud atau orang-orang kepercayaan Daud pun sempat kecewa dengan kepemimpinan Daud. Mereka tidak bisa terima. Saudara-saudara, musuh Daud ternyata bukanlah Filistin lagi. Musuh Daud ternyata bukan kerajaan-kerajaan lain lagi. Musuh Daud adalah dirinya sendiri. Dia raja yang besar. Dia punya massa yang hebat. Tidak ada yang bisa melawan dia. Tetapi ia membuat lubang di dalam diri keluarganya. Sehingga menciptakan kekacauan dalam keluarganya. Memunculkan sebuah perlawanan yang justru lebih mengerikan ketimbang perlawanan yang muncul daripada raja-raja luar. Perhatikan. Ini menjadi sebuah pembelajaran penting di dalam sejarah hidup anak manusia. Kemegahan, keberhasilan yang kita gapai seringkali harus dibayar dengan kepedihan kepahitan yang harus kita alami. Betapa tidak mudahnya. Tetapi ini tentu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menggapai sukses lalu sahlah seluruh perbuatan salah kita. Tentu itu sangat berbahaya. Nah oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan Daud di dalam pergumulan perjuangannya untuk memajukan seluruh kerajaan, menciptakan keamanan, ketenangan, dan otomatis menciptakan perdagangan yang baik dan menciptakan kemakmuran bagi rakyat. Musuh tidak ada, tapi justru bukan di kerajaan, tetapi di dalam rumah tangga, di istana di mana Daud ada, bersama dengan istri dan para gundiknya, anak-anaknya yang banyak yang berbeda ibu, saling bertikai, saling menyakiti, dan semua ambisi untuk menjadi pewaris kerajaan. Padahal pewaris kerajaan hanya satu. Nah, ini menjadi kengerian tersendiri. Sehingga sebetulnya kita melihat seringkali musuh yang besar-besar itu mudah kita kalahkan. Tetapi diri sendiri menjadi kesulitan yang luar biasa dalam hidup kita. Maka kita belajar dari Daud, raja yang diberkati Tuhan. Kita belajar dari Daud, raja yang dipakai oleh Tuhan. Kita belajar dari Daud bagaimana raja ini menggapai suksesnya. Tetapi ternyata raja ini pun mengalami kegagalan. Tapi ingat, bukan dari musuh luar istana, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ambisi dan keinginan yang tidak terkendali membuat dia terjerambab pada keinginan-keinginan manusiawi. Ini mengingatkan kepada kita, saudaraku, betapa pentingnya di dalam hidup tiap orang percaya kesadaran akan pemeliharaan Tuhan dan pengujian diri yang terus-menerus, supaya tiap orang percaya ada pada satu situasi di mana dia sadar Tuhan yang memimpinnya dan menyadari akan pimpinan Tuhan, dan dia menaklukkan dirinya terhadap semua itu. Ini menjadi sebuah pemikiran yang sangat serius yang perlu kita pikirkan. Kita sudah biasa mendengar peristiwa orang yang semakin terkenal, orang yang semakin tenar, bahkan di lingkungan hamba Tuhan misalnya, kemudian terjadi sebuah permasalahan, kemudian terjadi sebuah skandal, entah uang, entah apapun. Kita melihat ketika mengaburnya motivasi, makin kacaunya keinginan tiap orang, itu menjadi sebuah pertanda-pertanda yang sangat menakutkan. Nah, oleh karena itu, ini menjadi bagian yang perlu kita perhatikan, supaya kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan jangan sampai terjebak pada jebakan-jebakan yang salah. Di dalamnya supaya Tuhan dipermuliakan. Nah karena itu lakukanlah apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kita dituntun dibimbing oleh Dia. Maka kita harus taat pada Dia. Kita menang atas segala apapun kehidupan seperti Daud menang atas perang. Karena Tuhan. Maka seharusnya tiap keputusan yang akan dibuatnya ia bertanya pada Tuhan. Mana Daud bertanya pada Tuhan? Waktu mau mengambil Betseba bukan? Mana mungkin Daud bertanya pada Tuhan waktu dia membunuh Uria? Ia membuat keputusan pada dirinya untuk memenuhi ambisinya dan dia bersalah di hadapan Tuhan. Nah, ini menjadi sesuatu noda di dalam masa keemasan daripada Daud.
Tetapi sisi lain yang menarik juga dari Daud adalah bahwa Daud kemudian menjadi seorang yang ternyata sangat concern untuk mendirikan bait Allah. Dalam 1 Tawarikh 17 tadi kalau kita baca lanjut, sebetulnya dia ingin mendirikan rumah Tuhan. Dia punya kesadaran menarik ketika dia berkata, aku tinggal di rumah dengan pohon aras Libanon yang bagus. Tetapi rumah Tuhan terlunta-lunta karena memang kembang masih berpindah-pindah. Sehingga Daud ingin membangun satu bait Allah yang permanen, saudara. Indah bukan? Dia menyadari betul rumahnya bagus sekali. Kenapa rumah Tuhan tidak? Nah, ini sebuah kesadaran yang menarik yang coba digambarkan dalam wujud yang fisik. Maka ia ingin membangun rumah Tuhan itu. Tapi kita tidak bisa menerjemahkan itu dalam kekinian masa. Lalu kita kalau bikin gereja mewah dan megah lalu kita bilang Tuhan dipermuliakan di sana. Nanti dulu bisa jadi itu ambisi diri kita. Tetapi di waktu era Daud itu menjadi sesuatu yang penting. Karena memang bait Allah cuma ada satu dan satu-satunya di Yerusalem. Ya, yang lain-lain di daerah-daerah itu disebut rumah ibadat atau sinagoge. Sinagog. Jadi bait Allahnya cuma satu. Maka Daud ingin mendirikan bait Allah ini. Bagaimana mungkin aku bisa enak-enak sementara rumah Tuhan tidak terurus? Bukankah itu sebuah kesadaran yang menarik, saudaraku? Dan itulah seharusnya menjadi perlu dalam kehidupan kita. Sebuah kepekaan. Bagaimana hidupku bisa enak kalau tidak memenuhi apa yang Tuhan mau. Bagaimana ingin memuliakan Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Kesadaran yang menarik pada diri Daud ini yang menjadi sebuah kesadaran yang perlu kita lihat bersama. Namun kita pun menyadari bahwa Daud tidak pernah diizinkan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah. Tapi Tuhan berkata bukan engkau tapi keturunanmu. Dalam hal ini Salomo yang akan kita bicarakan berikutnya. Daud tidak boleh mendirikan bait Allah karena dikatakan tangannya penuh dengan darah. Bukan karena tidak layak. Karena toh nanti kalau mau dilihat dari kualitas hidupnya, Daud ya jauh lebih layak daripada Salomo. Daud punya dosa dan salah betul. Tapi melihat Salomo lebih parah. Tapi kenapa Daud tidak boleh? Karena tangannya penuh dengan darah. Apa maksudnya tangan penuh dengan darah? Karena dia hidup selalu dalam peperangan yang tidak hentinya. Israel mengalami masa keemasan karena mengentaskan musuh. Dan Daud hidup separuh hidupnya itu adalah berperang dan berperang dan berperang. Artinya dengan berperang dan berperang berlumuran darah. Artinya lagi tidak ada cukup waktu kamu untuk mendirikan bait Allah. Enggak akan bisa selesai. Nanti bukan kau. Urusanmu menenangkan dulu kerajaan ini. Membuat kerajaan ini aman dan tenteram. Nanti bait Allah anakmu. Hebat ya. Jadi bukan karena Daud tidak layak. Tapi lebih karena situasi dan panggilan hidup Daud adalah menenangkan kerajaannya. Tetapi ingat tadi. Ia menenangkan kerajaan dan memberi rasa aman kerajaan. Tetapi ternyata dia menjadi rasa tidak aman bagi Uria. Ia menjadi rasa tidak aman bagi anak-anaknya yang berambisi untuk mengambil kerajaan. Ini ironi-ironi yang perlu kita pikirkan, saudara. Betapa manusianya adalah manusia dengan segala kelebihan yang sekaligus bisa menjadi kekurangannya. Betapa manusia adalah manusia yang perlu untuk saling mendukung pada dirinya. Betapa manusia adalah manusia yang perlu pembelajaran tidak henti dalam hidupnya. Untuk belajar makin mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Enggak ada pendeta yang terlalu besar sehingga dia patut untuk dipuja. Tuhanlah yang besar dan maha besar. Kepada dialah segala pujian harus dikembalikan. Enggak ada pendeta yang terlalu hebat sehingga dia tidak bisa salah. Sehingga semua kata-katanya harus didengarkan. Itu penipuan namanya. Dan memang itu menjadi kenikmatan ambisi manusia. Di mana orang selalu ingin atas nama Tuhan berkata, Tuhan bilang ini itu pada saya. Padahal belum tentu. Dia hanya menipu menyembunyikan diri di balik kata-kata Tuhan berkata pada saya. Kengerian dalam kehidupan menjadi sangat menakutkan. Hati-hati. Ya, saya selalu belajar dari bagian-bagian ini. Betapa keunggulan saya menjadi ketakutan saya. Karena keunggulan saya bisa jadi titik kejatuhan saya. Kecerdasan kita yang mampu untuk mengurai firman Tuhan bisa menjadi kesombongan kita kan. Nggak gampang. Itu rawan. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih. Di dalam bagian-bagian seperti inilah perlunya pergumulan-pergumulan hidup terus berjalan dalam kehidupan. Orang yang seperti saya. Kalau Tuhan berkati saya dengan pengetahuan. Bisa nggak saya jatuh dalam kesombongan? Bisa sekali. Siapa bilang nggak? Penipu kalau saya bilang saya tidak bisa jatuh dalam kesombongan. Saya akan bisa rasa diri saya lebih hebat dari yang lain. Saya akan bisa rasa diri saya lebih jago dari yang lain. Iya kan? Maka itu saya perlu berjaga-jaga, perlu was-was. Maka dari Daudlah saya belajar betapa hidup ini sangat rapuh. Dan betapa kita perlu Tuhan di dalam sepanjang hidup kita bukan karena ada persoalan. Bahkan tiap langkah ketika kita mengayunkan langkah kita, pimpinan Tuhan yang menyelamatkan kita. Tanpa itu, maka habislah kita. Jadi, kita mesti belajar dari apa yang dialami oleh Daud. Mencapai masa keemasan yang luar biasa. Dia hanyalah gembala kecil yang ada di padang di padang rumput sana mengembalakan domba. Tuhan panggil dia yang tidak berdaya, yang mukanya imut-imut, tidak pantas, tidak cocok jadi pahlawan, terlalu mulus. Tapi kemudian berhasil, bahkan menjadi raja yang hebat, memberikan masa keemasan bagi Israel. Namun di dalam kehidupan rumah tangga, ia mengalami noda yang mengerikan, yang menyakitkan. Ia tak lagi mampu menuntun membimbing anak dengan tepat, sehingga anaknya Absalom memberontak pada dia, menjadi berlaku kurang ajar. Tentu saja Absalom salah
karena mau memberontak pada ayahnya. Tapi peluang itu tidak akan pernah terjadi kalau ayah tertib dalam hidupnya. Bukankah begitu, saudaraku? Oleh karena itulah dalam hidup kita mesti terus berani meneropong diri kita. Di dalam keseharian kita bisa menggambarkan, bisa mengaplikasikan bagaimana sejarah Israel yang berlangsung. Ya, Saul yang hancur hanya karena tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Lihat lawan udah grogi sendirian lalu cari jalan dan mengambil tugas yang diemban oleh Nabi. Karena dia berpikir Tuhan bisa terlambat menolong. Ironis. Maka dia coba membuat sesuatu supaya mempercepat waktu Tuhan. Tapi Daud yang bergantung pada Tuhan. Daud yang cukup sensitif di dalam menaruh harap pada Tuhan. Ternyata punya ambisi diri. Punya selera-selera yang tidak terkendali. Dan dia terjebak di sana. Keunggulannya pun jadi kelemahannya. Ironis. Tapi itulah hidup. Maka kita di sini belajar dari sejarah Israel. Belajar daripada raja ini. Kita harus mencermati diri kita. Kita harus melihat posisi kita. Supaya kita jangan hanya bangga dan puas bahwa saya orang Kristen. Saya aktivis, saya majelis, atau saya pendeta. Apalah sulitnya jabatan pendeta? Siapapun saudara hari ini, kalau ada gereja mau mentabiskan, jadi pendeta. Selesai. Itu cuma numpang acara setengah jam, 1 jam, beres. Maka semua itu bisa menjadi jabatan yang bisa disederhanakan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah sungguh kita mempunyai dan mengerti kebenaran dengan utuh? Apakah sungguh kita bisa menjalani dan mewujudkan kualitas yang utuh dengan tetap terjaga di dalam pimpinan Tuhan kita? Maka itu perlulah dalam hidup kita. Bagaimana kita menikmati, bagaimana kita jalan supaya bisa hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki dan hidup kita menyenangkan hati Dia. Ini perlu. Nah, jadi saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita jalani hari-hari kita, mari kita jalani hidup kita seperti yang Tuhan mau. Dan hidup kita melayani Dia, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, sehingga hidup kita memuliakan namanya. Alangkah indahnya. Nah, mari saudaraku yang kekasih, kita lakoni kehidupan ini seperti apa yang jadi kehendak Tuhan kita. Sehingga kita tetap peka. Kalaupun Tuhan memakai kita di hidup kita untuk membangun satu masa keemasan, awas. Jangan sampai keunggulan menjadi malapetaka kita. Karena itu berjaga-jagalah. Jangan bilang begini ya, emangnya Tuhan tidak bisa jaga, Pak? Tentu saja Tuhan bisa jaga. Tapi kita bukan robot yang akan terus diatur-atur sedemikian rupa oleh Tuhan. No, kita diberi wilayah untuk bertindak. Tapi kita tidak bisa bebas semau kita. Awas, perhatikan kalimat ini. Kita diberi kemerdekaan, tetapi tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan. Kita tidak pernah bebas pada diri kita. Free will, kehendak bebas kita adalah kehendak bebas yang terbatas. Boleh melakukan apa yang Tuhan bolehkan, tapi tidak boleh melakukan apa yang Tuhan tidak boleh lakukan. Apa Tuhan katakan tidak boleh untuk dilakukan. Sehingga pemikiran kita dengan pemikiran dunia berbeda. Aturan kita dengan aturan dunia berbeda. Kualitas kita dengan kualitas dunia berbeda. Nah, karena itu kita perlu untuk melihat kehidupan kita. Bagaimana hubungan suami istri kita? Bagaimana hubungan keluarga kita, orang tua dan anak? Apakah semua beres? Atau justru menjadi satu titik-titik permasalahan karena kita kurang menjaga diri dengan baik-baik? Jangan bersembunyi di balik jabatan kemajelisan atau keanggotaan atau lagi kependetaan. Tapi kemudian keluarga kita berantakan. Enggak terurus. Itu berbahaya sekali. Karena itu akan menjadi kebencian buat Tuhan. Tuhan menggugat kita, Tuhan menuntut kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Melakukan apa yang Dia mau. Dan memang sudah seharusnya kita begitu. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dari Daud. Yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk menggapai masa keemasan. Menjadi raja 40 tahun. Selama 40 tahun memerintah. Dan naik menjadi raja usia 30 tahun. Ia telah membuat satu demonstrasi yang luar biasa. Menciptakan Israel yang penuh dengan ketenangan, keamanan, dan perdagangan yang cukup baik. Nanti Salomo tinggal mengembangkan benih-benih yang sudah ada. Ada ketenangan bagi seluruh orang Israel. Tetapi ingat tadi, di masa keemasan, di mana Tuhan pakai dia, ia justru menciptakan titik buram dalam kehidupannya. Bukan dari musuh-musuh luar istana, tapi dari dalam dirinya. Betapa hidup harus berjuang. Masa keemasan boleh datang, tapi jangan sampai ada buram dalam kehidupan kita. Nah, biar ini menjadi pergumulan saudara dan saya. Biarlah sejarah Israel menjadi pembelajaran bagi kita. Betapa carut marut perjalanan para raja-rajanya bisa menjadi pembelajaran penting bagaimana sejarah itu bergerak. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, semua sudah berhenti, bukan? Tapi kalau ada kasih karunia Tuhan, jangan digampangkan. Maka apa yang sudah berjalan, apa yang sudah bergerak, tak boleh diremehkan. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Biarlah Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Selamat
untuk hidup sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami ucap syukur dan berterima kasih karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Karena itu kami juga mau berdoa supaya Tuhan menuntun, membimbing tiap langkah kami. Sehingga kami boleh berjalan pada jalan-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kalau Tuhan percayakan kepada kami sebuah proyek pelayanan yang besar, jaga kami supaya tak terjebak menjadi anti klimaks dalam kehidupan. Tak menjadi sombong, besar diri dan menganggap yang lain remeh. Tuhan tolonglah, karena tanpa Engkau kami tak berdaya. Maka tiap rumah tangga keluarga Kristen yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, secara pribadi di tengah pergumulan, kalau mereka ada pada titik tempat yang salah, mampukan mereka mengkoreksi diri, dan biarlah oleh kuasa Tuhan mereka mengubah diri, dan akhirnya untuk kemuliaan Tuhan saja segala sesuatu boleh dikembalikan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.